Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat Nehemia 1 dan 2 ya, yaitu dengan tema meminta perkara besar. Kalau kita melihat konteksnya, Nehemia adalah seorang pejabat tinggi, bahkan dia adalah juru minuman raja. Tentu saja seorang juru minuman raja berarti seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, dekat dengan raja. Karena apa? Karena dia yang harus mencobai minuman sebelum diberikan kepada raja. Berarti dia harus seorang yang sangat dipercaya, karena akan mudah ya kalau dia misalnya mau meracuni raja. Tetapi kelihatannya kita bisa melihat bahwa Yeremia terus berkomitmen untuk melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Karena itu kita melihat mengenai Yeremia ya. Jadi kita bacakan beberapa ayat dari Nehemia 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kislu tahun yang ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Jadi kita bisa melihat tadi konteksnya ya, dia adalah seorang pejabat tinggi. Dan sekarang saya mau supaya kita melihat mengenai hati yang terbeban. Saudara-saudara, Nehemia berarti Tuhan yang menghibur. Nah, ini tentu saja menunjukkan bahwa dia ada di saat atau di masa di mana penghiburan Tuhan itu begitu penting bagi jemaat. Nah, kalau kita melihat tahun Nehemia, dia ke Yerusalem itu kira-kira 445 sebelum Masehi ya, dia datang kira-kira 13 tahun setelah Esra datang. Dan di sini kita bisa melihat bahwa dia adalah pemimpin yang menaruh perhatian kepada umat Allah, walaupun dia jauh di Yerusalem, walaupun dia adalah seorang pejabat tinggi yang sebenarnya pastinya sudah hidup dengan mewah. Tetapi kita bisa melihat bahwa ketika dia mendengar betapa tembok Yerusalem itu sudah terbongkar, dia sangat sedih. Ayat 4. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam ya, sehingga kita bisa melihat betapa hati Nehemia begitu sedih dan merana ketika memikirkan saudara-saudaranya yang menderita dan berdoa syafaat bagi umat Tuhan. Nah, kapan tembok Yerusalem itu hancur atau di sini dikatakan terbongkar? Nah, ada yang menafsirkan itu adalah ketika Babel menghancurkan Yerusalem. Tapi kalau itu terjadi sudah tahun 580-an yang lalu. Berarti sudah 100-an tahun. Jadi tidak mungkin baru mendengar kabarnya dan kemudian Yeremia sangat sedih. Yang terjadi kalau kita melihat di dalam catatan Esra, maka sebenarnya pada zaman Raja Artasasta, yaitu raja yang dilayani Nehemia, ada masanya di mana tembok Yerusalem itu juga dibangun, tetapi kemudian karena ada orang-orang yang melaporkan kepada raja bahwa itu adalah orang-orang yang mau memberontak, akhirnya raja itu kemudian menyuruh supaya tembok itu tidak boleh didirikan atau pekerjaan itu harus dihentikan. Kan itu saya bacakan misalnya Esra 4 ya, Esra 4 dari ayat 11. Inilah salinan surat yang dikirim mereka kepadanya. Ke hadapan Raja Artasasta dari hamba-hamba tuanku, orang-orang di daerah di sebelah barat sungai Efrat. Maka kiranya raja maklum bahwa orang-orang Yahudi yang berangkat dari tuanku ke tempat kami telah tiba di Yerusalem. Mereka sedang membangun kembali kota yang durhaka dan jahat itu. Mereka menyelesaikan pembangun tembok-tembok dan memperbaiki dasarnya. Jadi pada zaman Artasasta, tembok Yerusalem pernah diperbaiki. Ayat 13, kiranya raja maklum bahwa jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai, orang tidak lagi membayar pajak, upeti atau bea, sehingga kota itu akhirnya mendatangkan kerugian kepada raja-raja. Sekarang oleh karena kami mempunyai hubungan dengan raja dan tidak patut bagi kami melihat raja kena celaka,
Maka oleh sebab itu kami menyuruh orang memberitahu hal itu kepada raja supaya diadakan penyelidikan. Dan kalau saya melompat, akhirnya raja menjawab surat yang diberikan kepadaku, maka saya baca misalnya ayat 19. Lalu atas perintahku telah diadakan penyelidikan dan didapati bahwa kota itu sejak zaman dahulu selalu bangkit melawan raja-raja dan bahwa penduduknya selalu mendurhaka dan memberontak. Lagi pula dahulu ada raja-raja yang berkuasa atas Yerusalem yang memerintah seluruh daerah seberang sungai Efrat dan kepada mereka dibayarlah pajak upeti dan bea. Perhatikan ayat 21, oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Ya, jadi di tengah-tengah pembangunan kota itu Raja Artasasta pernah menyuruh tembok itu tidak boleh dibangun dan kelihatannya tembok yang sudah dibangun setidak-tidaknya tentu saja sebagian itu sekarang kembali telah dibongkar ya, dan ketika Nehemia mendengarnya hati Nehemia tentu saja menjadi sangat sedih. Karena itu dia kemudian berdoa dan kita melihat doa dengan visi yang jelas. Secara singkat doa Nehemia dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengakuan dosa ayat 5-7 dan kemudian permohonan pertolongan ayat 8-11. Nah, sekarang kita masuk kepada pengakuan dosa. Pertama-tama, saudara-saudara, kita juga harus melihat Nehemia adalah seorang yang selalu berdoa. Ya, jadi sebenarnya hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan di dalam Alkitab tidak punya resep rahasia. Rahasianya sebenarnya adalah mereka selalu berdoa. Ya, jadi ini adalah rahasia umum sebenarnya. Jadi bukannya mereka itu ada rahasia khusus. Karena itu di dalam keseluruhan kitab Nehemia ada 9 doa yang tercatat. Nah, doa di sini ini juga adalah berupa doa pengakuan dosa. Karena itu kalau kita melihat ayat 5, kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Ya, sehingga kita melihat bahwa ini adalah doa pengakuan dosa. Dan memang biasanya nabi sering sekali mengidentifikasikan diri mereka dengan umat yang menganggap umat berdosa berarti mereka juga telah berdosa. Perhatikan saudara-saudara, Nehemia memanggil nama Yahweh Allah semesta alam. Dan ini menunjukkan ya, jadi dia mengatakan ya Tuhan, Tuhan semua huruf besar itu adalah terjemahan dari kata Yahweh dan mengatakan dia adalah Allah semesta langit. Dan ini menunjukkan dia percaya sekali betapa Allahnya berkuasa. Kenapa ini merupakan sesuatu yang sangat penting? Ingat, pada saat ini Israel sudah tidak memiliki kerajaan lagi. Dan di dalam dunia kuno dianggap kalau dua kerajaan bertempur tentu saja yang terutama bertempur adalah Allah-Allahnya. Berarti orang-orang yang tidak mengerti doktrin Allah dengan baik akan berpikir bahwa Allah Yahweh sudah kalah dengan Allah Babel. Karena sekarang mereka sudah dibuang, Babel juga sudah kemudian ditaklukkan oleh Persia. Berarti apalagi Allah Yahweh saja kalah dengan Allah Babel, sekarang Allah Babel sudah kalah dengan Allah Persia. Maka tentu saja Allah Yahweh akan kalah sekali dengan Allah Persia. Tetapi Nehemia mengerti Allahnya adalah Allah yang berdaulat penuh, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat. Ya, bukan saja demikian, adalah Allah yang setia. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa ayat 6, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu. Nehemia mengerti sekali kalau Allahnya adalah Allah yang mendengar.
Saudara-saudara, ya, kita juga seharusnya mengerti Allah kita bukan saja Allah yang Maha Kuasa, tetapi adalah Allah yang mau mendengarkan doa kita secara pribadi. Sehingga kita boleh mendoakan apa saja kepada Allah. Tetapi kemudian juga seperti yang tadi saya katakan, dia mengidentifikasikan dirinya dengan umat yang telah berdosa dan mengakui dosa umatnya. Nah, ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya, doa pengakuan dosa, karena mereka ada di pembuangan dan tentu saja itu adalah karena mereka sebagai satu umat telah benar-benar berdosa kepada Tuhan. Karena itu Nehemia kemudian menekankan keberdosaan mereka. Tetapi sekarang yang akan kita fokuskan adalah permohonan pertolongan dari ayat 8 sampai 11 ya. Di mana saya bacakan ayat 8 dan 9 dulu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Di sini kita melihat bahwa Nehemia mengerti bahwa tidak ada alasan sebenarnya bagi Allah untuk menolong. Kecuali apa? Kecuali karena kasih dan janji Allah itu sendiri. Mereka adalah ya orang-orang yang berdosa, tetapi Tuhan sudah berjanji ketika mereka dibuang dan bertobat, Tuhan akan membawa mereka kembali. Ya, karena itu kita melihat betapa permohonan pertolongan pertama-tama adalah berdasarkan firman Allah. Karena memang umat sangat pantas untuk dihukum. Tetapi Allah sudah berjanji untuk memulangkan mereka. Ya, itu bisa dilihat misalnya di dalam Ulangan 4 ayat 25 sampai 31. Ulangan 4 ayat 25 sampai 31. Saya bacakan Ulangan 4 dari ayat 25 sampai 31. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah ya. Berbicara ketika Tuhan sudah membawa mereka masuk Kanaan. Dan kemudian mereka memberontak terhadap Tuhan, menimbulkan sakit hati Tuhan. Tuhan yang kemudian akan membinasakan mereka dan menghalau mereka dari Kanaan tersebut. Ayat 27, Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa. Kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Ayat 28, maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia. Dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Ayat 29, dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. 31, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ya, jadi kita melihat bahwa ya mengerti bahwa umat pantas menghukum, tetapi Allah telah berjanji untuk memulihkannya. Tapi kemudian saudara-saudara kita melihat, dan ini yang sebenarnya menjadi tema kita, meminta perkara besar. Dan nanti kita akan melihat ada hal lain lagi, tapi sekarang ayat 10. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ayat 11, ya Tuhan,
berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Saudara lihat gak apa yang terjadi ya di ayat 10 dan 11 ini. Nehemia meminta Tuhan menggerakkan Raja Persia. Di mana sekali lagi terutama ayat 11 saya bacakan. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Jadi Nehemia meminta Tuhan menggerakkan Raja Persia untuk memberikannya izin. Dan perhatikan, dikatakan bahwa biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Saudara lihat gak bagaimana Nehemia menyebut Raja Persia? Dia menyebut Raja Persia dengan kata orang ini. Menekankan bahwa Raja Persia pun hanyalah manusia biasa di hadapan Allah. Dan ini sebenarnya adalah sebuah konsep yang sangat penting yang seharusnya juga kita miliki. Padahal ya orang sering sekali ketika berhadapan dengan raja kan menganggap raja itu begitu wah. Apalagi pada waktu itu Raja Persia adalah orang yang paling berkuasa di bumi. Karena Persia sudah menguasai atau merupakan adik kuasa yang ada pada zaman tersebut. Sehingga banyak orang mungkin ya begitu terkagum-kagum dan sudah ketakutan kalau mau berhadapan dengan raja. Tapi Nehemia mengerti. Mungkin di hadapan manusia Raja Persia itu adalah orang yang hebat, tapi di depan Allah dia hanyalah seorang manusia biasa saja. Karena itu kita melihat bahwa Nehemia menyebut Raja Persia dengan kata orang ini dan percaya bahwa Tuhan yang tentu saja lebih berkuasa dari Raja Persia tersebut. Tetapi kemudian juga kita melihat bahwa Nehemia melihat bahwa ini adalah waktunya untuk bertindak. Ya, jadi kita tidak tahu, di sini belum disebutkan sudah berdoa berapa waktu. Sekarang sudah tiba waktunya untuk bertindak. Karena itu kembali di ayat 11 dikatakan, biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Biarlah hamba-Mu berhasil hari ini. Berarti dia sudah melihat bahwa sekarang waktunya dia bertindak ya saudara-saudara. Kita itu tidak bisa hanya berdoa dan berdoa dan berdoa tanpa bertindak. Doa tentu saja merupakan hal yang sangat penting, tapi doa harus disertai dengan tindakan. Sehingga kita bisa melihat bahwa Nehemia mengerti sekali bahwa dia sudah berdoa dan sekarang waktunya untuk bertindak. Dengan demikian kita juga bisa melihat ya mengerti rencana Tuhan. Nehemia percaya pada persiapan yang telah Allah kerjakan, yaitu dengan memberikan Nehemia jabatan yang memampukan dia untuk langsung bicara dengan raja. Karena itu dia kemudian memberitahu kita, ketika itu aku ini juru minuman raja. Allah kita adalah Allah yang memang sering sekali sudah mempersiapkan jauh hari sebelum dibutuhkan apa yang memang nanti berguna. Karena itu kita bisa melihat misalnya Esther ya. Esther sudah dijadikan ratu sebelum krisis besar kemudian menimpa orang Israel gara-gara Mordekai tidak mau sujud menyembah kepada Haman. Jadi Tuhan sudah menempatkan Esther sebelumnya, Tuhan juga sudah misalnya membuat Mordekai bisa mengetahui rancangan membunuh raja, rancangan pembunuhan terhadap raja, sehingga Mordekai kemudian juga sudah begitu berjasa kepada raja sebelum krisis besar itu terjadi. Jadi Nehemia sangat mengerti bahwa persiapan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Karena itu saudara-saudara, ketika sekarang ya kita itu sepertinya mengerjakan sesuatu yang mungkin bagi kita tidak ada atau kita setidak-tidaknya tidak bisa melihat apa kegunaannya di masa depan.
Tetapi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh dengan persiapan. Allah yang sering sekali sudah mempersiapkan kita untuk hal-hal yang nanti kita butuhkan di masa depan kita, ya, sehingga kita melihat ini waktunya untuk bertindak. Karena itu sekarang kita masuk kepada pasal 2, di mana sekarang kita melihat tindakan yang nyata. Ya, doa tentu saja harus dilanjutkan dengan tindakan. Jadi kita melihat bahwa tindakan Nehemia menunjukkan bahwa ia telah mendoakan dan menggumulkan apa yang harus dia lakukan. Karena itu sekarang kita lihat apa yang dia lakukan, tindakan dalam kedaulatan Tuhan. Saya bacakan ayat 1-3. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Ayat 3, jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Saudara-saudara, kita melihat ya bahwa di sini Nehemia kira-kira sudah berdoa selama kira-kira 4 bulan. Karena dikatakan sekarang adalah bulan Nisan dan sebelumnya kita melihat di dalam pasal 1 adalah bulan Kislu dan para ahli mengatakan itu berarti sudah 4 bulan. Jadi semenjak berita yang dia dengar, dia sudah berdoa sekitar 4 bulan. Dan kita tahu bahwa dia akan meminta perkara besar, yaitu bahwa dia mau supaya diutus ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi saudara-saudara, seperti yang saya tadi katakan, ini sebenarnya adalah masalah yang sangat sensitif. Karena apa? Karena Raja Artasasta sudah menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Ingat gak? Tadi yang Esra 4 ya adalah Raja Artasasta ya yang sudah menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Sekarang ya coba saya bacakan lagi apa yang dikatakan terutama di dalam pasal 4 ya, pasal 4 ayat 21. Oleh sebab itu keluarkanlah perintah untuk menghentikan orang-orang itu supaya kota itu jangan dibangun kembali sebelum aku mengeluarkan perintah. Raja yang sudah menghentikan dan sekarang dia harus meminta kepada raja yang sama untuk boleh membangun tembok tersebut ya, karena itu ini tentu saja adalah perkara yang sangat sensitif dan tidak mudah untuk mendapatkan izin tersebut. Karena itu mungkin kenapa Nehemia sampai berdoa 4 bulan sebelum dia kemudian datang meminta kepada raja. Tapi ingat ya, tadi di dalam pasal 1 ayat 11, dia sudah bertekad mengatakan, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Nah saudara-saudara, berarti Nehemia sudah bertekad untuk memberitahu raja hari ini. Karena itu ketika dia sekarang bermuka muram, ada yang berpikir bahwa Nehemia bermuka muram dengan tidak sengaja. Karena ketika raja bertanya dikatakan lalu aku menjadi takut. Tetapi ketika kita melihat konteksnya bahwa dia sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikanlah atau biarlah hambamu berhasil hari ini, berarti dia sudah merencanakan berbicara kepada raja hari itu juga. Jadi bukannya karena raja melihat mukanya muram, maka dia memiliki kesempatan untuk berkata. Kalau saya lebih melihatnya dengan sengaja dia merancangkan dengan bermuka buram. Supaya apa? Supaya raja bertanya. Dan kemudian kalau raja bertanya, dia kemudian bisa dengan mudah masuk dan memberitahukan apa yang dia inginkan. Walaupun tentu saja kita tahu bahwa di depan raja sebenarnya tidak boleh bermuka buram dan itu bisa berbahaya.
Tapi kelihatannya Nehemia mempunyai relasi yang cukup baik dengan raja. Apalagi kelihatannya dia sengaja memilih waktu di mana ada permaisuri. Karena memang kalau kita melihat ayat 6, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berarti ini adalah saat yang mungkin lebih santai. Ada raja, ada permaisuri, dan Nehemia sengaja memakai kesempatan itu untuk menunjukkan muka muramnya, sehingga kemudian raja bertanya apa yang membuat mukanya muram. Jadi dalam hal ini saudara-saudara, rasa takutnya bukan karena kaget, tetapi karena tahu waktu yang dinanti-nantikan. Waktu yang untuknya dia sudah persiapkan 4 bulan berdoa sekarang sudah tiba. Dan tentu saja itu bisa menimbulkan rasa khawatir. Waduh, 4 bulan nih aku menunggu dan ini adalah saat yang menentukan. Ya, jadi ini bisa menjadi tafsiran kenapa dia kemudian menjadi takut ketika dikatakan raja bertanya. Ya, saya baca lagi ayat 2. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun kau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati, lalu aku menjadi sangat takut. Nah, dalam hal ini kita harus melihat bahwa kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Ingat, Nehemia tadi ya di dalam pasal 1 menyebut ya Yahweh Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan yang dahsyat. Dan dia berdoa supaya Tuhan membiarkan dirinya berhasil hari ini. Dia percaya Allahnya adalah Allah yang berdaulat sampai menyebut Raja Persia sebagai orang ini. Tetapi saudara-saudara, sekali lagi kedaulatan Tuhan tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Nehemia tentu saja harus berstrategi supaya kemudian dia bisa berbicara kepada raja. Ya, karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa tokoh-tokoh Alkitab adalah tokoh-tokoh yang sebenarnya selalu berstrategi di dalam apa yang mereka ingin lakukan. Nah, kemudian kita melihat tindakan yang berani. Sekarang saya bacakan ayat 4-8. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permaisuri duduk di sampingnya, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang aku diami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat ya, dia meminta izin untuk pergi, walaupun di sini kita tidak diberitahukan Nehemia meminta izin berapa lama. Di sini kalau kemudian kita melihat apa yang dikatakan, ayat 6 raja bertanya berapa lama engkau dalam perjalanan. Ayat 7 kemudian masih di ayat 6, dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Kita tidak diberitahukan jangka waktunya. Cuman memang nanti di dalam Nehemia 13 ayat 6 ya, di dalam Nehemia 13 ayat 6 ada perkataan seperti ini. Karena itu saya tunjukkan ya, Nehemia 13 ayat 6. 13 ayat 6. Ketika peristiwa itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem karena pada tahun ke-32 pemerintah Artasasta Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Nah, saudara, Nehemia itu di pasal 1 itu adalah tahun ke-20 Raja Artasasta. Sedangkan nanti dia kembali lagi ke Persia tahun ke-32, berarti 12 tahun.
Tapi tidak mungkin Nehemia itu minta izin cuti 12 tahun ya. Saya rasa bisa raja ngamuk tuh, masa ada orang cuti 12 tahun ya. Cuti 1 tahun aja sudah sangat panjang, tidak mungkin cuti 12 tahun. Sehingga kemungkinan entah dia meminta itu 1 tahun atau 6 bulan misalnya. Karena nanti tembok Yerusalem itu berhasil didirikan hanya dalam jangka waktu 52 hari. Jadi kemungkinan dia memberitahu kita tidak tahulah berapa lama karena plus perjalanan dan sebagainya, mungkin 1 tahun. Tetapi kelihatannya setelah itu Nehemia kemudian meminta izin lagi dan akhirnya raja mengizinkan dia menjadi bupati. Baru dia tinggal kemudian di Yerusalem mungkin sekitar 10-an tahun, dan setelah itu dia kembali lagi ke Persia untuk sementara. Dan karena itu kenapa dia bisa kembali ke Persia 12 tahun kemudian ya. Tapi di situ kita bisa melihat bukan saat ini dia meminta 12 tahun. Walaupun kita tidak tahu berapa lama Nehemia berjanji akan kembali. Tapi sekarang yang mau saya fokuskan adalah beberapa hal. Pertama, kita melihat juga kemudian ketika ayat 4, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Dia langsung lagi berdoa. Sudah 4 bulan berdoa, tapi dalam keadaan genting tentu saja dia kembali berdoa. Ya, lihat ya, ini adalah hamba yang selalu berdoa kepada Tuhan. Dan karena itu tidak mengherankan kita melihat bahwa Yeremia berani sekali meminta sesuatu. Karena itu kalau kita melihat ayat 5. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota pekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Jadi Nehemia meminta supaya dia diberikan atau diutus untuk membangun Yerusalem. Walaupun di sini dia mengatakan utuslah aku ke Yehuda ya, jadi dia belum berbicara tentang Yerusalem. Dan di sini dikatakan supaya dia pergi ke Yehuda. Tetapi seharusnya dimengerti bahwa itu adalah Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota yang paling penting di sana. Tetapi kemudian juga menarik sekali, coba lihat ayat 7. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperboleh aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Maksudnya adalah supaya dengan surat-surat raja itu dia itu bisa dengan mudah melewati daerah-daerah yang dikuasai oleh Persia. Jadi bukan saja meminta izin, coba kita lihat, dia meminta supaya raja itu memberikan dia beberapa surat ya. Kata surat itu tidak di dalam bentuk tunggal, surat-surat di dalam bentuk jamak bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat. Saudara-saudara, kalau kita mungkin membahasakan itu seperti kalau sudah diminta, sudah diberi hati, minta jantung gitu ya. Sudah dikasih izin, mungkin kita berpikir sudah bagus dikasih izin, malahan sekarang minta supaya raja mengeluarkan surat supaya dia kemudian dapat melalui perjalanan-perjalanan itu dengan baik. Tapi bukan itu saja. Ayat 8. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya ia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci. Jadi jelas itu berbicara tentang Yerusalem, karena ada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Coba, bukan saja minta izin, bukan saja minta surat, minta supaya diberikan surat supaya dia bisa mendapatkan kayu untuk balok-balok pintu gerbang, untuk kemudian tembok kota dan untuk rumah. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, saudara-saudara, ini yang terutama saya maksudkan dengan Nehemia berani meminta perkara besar. Kenapa dia berani seperti itu meminta sesuatu dari raja, di mana sekarang pada dasarnya meminta supaya raja mengeluarkan surat
supaya biaya untuk bukan saja pembangunan tembok Yerusalem dan sebagainya, termasuk untuk rumah dia adalah dari biaya pemerintah. Kenapa dia berani seperti itu? Saya percaya itu adalah karena selama 4 bulan dia sudah berdoa dan sekarang dia mendapatkan visi yang jelas dari Tuhan. Dan karena itu dia sekarang berani untuk meminta perkara-perkara besar. Dan ini merupakan sesuatu hal saudara-saudara yang perlu kita renungkan ya. Sering sekali ketika kita mau meminta sesuatu, kita itu tidak berani meminta hal besar. Dan saya rasa kalau ya itu adalah beban yang Tuhan berikan kepada kita, maka ketika kita tidak berani meminta hal besar, artinya apa? Artinya kita tidak taat pada Tuhan. Tentu saja kalau itu adalah ambisi pribadi kita, bukan berasal dari Tuhan, meminta hal-hal besar itu namanya mungkin tidak tahu diri ya. Tetapi kalau Tuhan memang memberikan kita beban untuk melakukan perkara besar, kita harus berani meminta perkara besar. Dan tentu saja saya menganggap bahwa Nehemia mendapatkan beban tersebut dari Tuhan. Jangan lupa dia sudah 4 bulan berdoa. Tadinya mungkin dia cuman berpikir supaya dia bisa diutus oleh raja ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem. Tetapi sekarang dia melihat bahwa atau dia percaya bahwa Tuhan memberikan dia keberanian atau Tuhan memberikan dia beban yang besar. Dan karena itu dia berani meminta perkara besar. Nah sekarang kita melihat tindakan yang cerdik dari ayat 9. Saudara-saudara, menjalankan visi Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan ya. Walaupun itu adalah visi Tuhan, bukan berarti semua mulus. Bahkan kadang-kadang semakin sebenarnya kita menjalankan visi dari Tuhan, semakin iblis itu tidak akan diam. Sehingga kemungkinan sekali kita akan mendapat tantangan yang besar. Karena itu kita melihat ayat 9 dan 10. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah di seberang sungai Efrat, dan menyerahkan mereka kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan orang Tobia orang Amon pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kenapa sengaja kedua ayat itu disandingkan? Yaitu bahwa Nehemia ternyata memang diberikan surat dari raja, surat jalan lah seperti itu ya. Sehingga dia bisa datang kepada bupati-bupati dan menyerahkan surat itu. Dan bahkan raja menyuruh panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai Nehemia. Kemudian di ayat 10 mengatakan bahwa ada musuh-musuh yang memusuhi Nehemia karena apa? Karena tidak senang ada orang yang mengupayakan kesejahteraan orang Israel. Berarti mereka sebenarnya bukan musuh pribadi Nehemia, tetapi adalah musuh dari umat Tuhan. Nah itu adalah karena kedua hal ini berkaitan sebenarnya. Karena apa? Karena nanti di bagian-bagian lain kita melihat bahwa Nehemia tentu saja banyak sekali menerima tantangan dan ancaman. Tetapi kalau kita perhatikan ya, musuh-musuh Nehemia itu hanya berani mengancam dengan kata-kata, tidak berani bertindak menyerang. Tahu nggak kenapa? Kalau menurut saya itu adalah karena Nehemia dengan sengaja meminta surat surat jalan dari raja, sehingga jelas dia adalah orang yang diutus oleh raja, dan ini dengan sengaja Nehemia lakukan. Mungkin dia sudah bisa menduga pasti akan ada musuh-musuh karena dulu tembok Yerusalem akhirnya tidak bisa diteruskan dibangun karena ada musuh-musuh daripada umat. Dan musuh-musuh dari umat itu adalah orang-orang yang hebat karena bisa sampai menulis surat kepada raja, bahkan membujuk raja untuk menghentikan pembangunan tersebut. Karena itu Nehemia bertindak cerdik, sudah meminta surat dari raja. Karena itu sekali lagi lawan-lawannya hanya berani memberikan ancaman kosong saja, tapi tidak berani melaksanakan apa yang diancamkan. Karena Nehemia sudah bertindak dengan cerdik mencegah mereka berani menyerang. Nah saudara-saudara, kalau kita bandingkan dengan Ezra
Esra berkali-kali di hadapan raja mengatakan bahwa tangan Tuhannya itu kemudian melindungi dia. Karena itu Esra menceritakan ketika kemudian raja mau mengutus orang-orang untuk mengawal Esra dan rombongan kembali ke Yerusalem, Esra tidak mau menerima. Karena dia merasa malu ya bahwa dia sudah memberitahukan betapa tangan Tuhan itu melindungi mereka, dan dia merasa malu kalau harus kemudian perjalanan itu didukung oleh atau disertai dengan prajurit-prajurit. Tapi saudara-saudara, bukan berarti kita kemudian menganggap Nehemia kurang beriman ya. Esra lebih beriman, pergi tanpa perlindungan prajurit-prajurit Persia, sedangkan Nehemia setuju ketika raja menyuruh panglima-panglima perang menyertai dia. Bahkan kelihatannya Nehemia mengharapkan karena meminta surat dari raja. Tapi jangan salah, kita harus melihat bahwa Tuhan mempunyai cara dan tujuan yang berbeda untuk setiap hambanya yang berbeda. Ya, sehingga kita itu tidak boleh mengatakan cara Esra yang benar atau cara Nehemia yang benar, sedangkan yang lainnya salah. Tetapi kita harus melihat bahwa ada tujuan yang berbeda. Lagi pula, ini adalah dua tokoh yang sangat berbeda. Esra adalah hamba Tuhan, dia adalah ahli Taurat. Nehemia adalah pejabat tinggi. Ya, pejabat tinggi kalau pergi kemudian diiringi oleh prajurit itu adalah hal yang sangat wajar. Dan karena itu ketika kita melihat bahwa Nehemia kemudian bersedia ya untuk didampingi oleh panglima, oleh tentara, maka itu sebenarnya adalah tindakan yang cerdik ya. Ingat, tokoh-tokoh Alkitab sering sekali sebenarnya bertindak secara cerdik. Tapi kemudian kecerdikan Nehemia masih kita lihat dari ayat 11. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allah dalam hatiku. Juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak, ke jurusan mata air Ulan Naga dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Maka aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali lalu masuk melalui pintu gerbang lebak, demikianlah aku pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan. Karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Apa yang terjadi? Nehemia sangat merahasiakan apa yang dilakukannya. Dia mau menyelidiki sendirian atau dengan hanya diikuti oleh beberapa orang saja. Bahkan dikatakan di akhir ayat 12, juga tak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Tujuannya apa? Jangan menarik perhatian. Kenapa? Karena dia mau tahu benar-benar keadaannya. Kita tahu ya, kalau misalnya pejabat mengatakan aku akan menyelidiki besok, maka atau apalagi kalau sudah diberi waktu 1 minggu kemudian, maka kita tahu biasanya pejabat-pejabat lokal sudah akan membuat semuanya kelihatan bagus ya. Karena itu kenapa misalnya pejabat-pejabat kita pun sering sekali melakukan sidak ya. Jadi menyelidiki dengan mendadak ya. Dalam hal ini kita melihat ini yang Nehemia lakukan, sedikit mungkin orang, dan dia melakukannya dengan rahasia, dan dia juga melakukannya di malam hari. Bahkan tadi ayat 16, para penguasa tidak tahu kemana aku pergi dan apa yang telah kulakukan.
Karena sampai kini aku belum memberitahukan memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya ya. Jadi perencanaan secara rahasia. Saudara-saudara, kita juga harus mengerti ya, hal-hal besar paling baik itu dilakukan secara rahasia, apalagi kalau banyak musuh. Ketika kita di hadapan musuh berani melakukan secara terang-terangan, maka yang terjadi itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Contoh yang sangat jelas, kenapa Haman digantung? Haman digantung karena ada sida-sida yang memberitahu raja bahwa dia sudah mendirikan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai. Padahal Mordekai pada waktu itu kan baru kemudian diberikan hadiah oleh raja. Karena raja baru ingat bahwa dia belum pernah memberikan Mordekai hadiah. Karena Mordekai telah menyingkapkan rahasia pembunuhan terhadap dirinya. Coba kalau Haman tidak membuat tiang gantungan yang dilihat semua orang. Dan di sini kita bisa melihat kesombongan Haman ya. Karena sengaja dia mendirikan tiang gantungan yang kalau tidak salah 20-an meter. Ya, jadi kalau nggak salah dikatakan 50 hasta tingginya, satu hasta itu 45 cm, berarti tiang gantungan itu 22,5 meter. Kan orang gila tuh mendirikan tiang gantungan 22,5 meter. Tujuannya apa? Tujuannya dengan sombong untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia akan menggantung Mordekai. Tapi itu yang kemudian menjadi bumerang bagi dia. Ketika ada sida-sida yang memberitahu raja, raja menjadi marah dan menyuruh Haman digantung di tiang gantungan tersebut. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita, ketika terutama kita tahu ada musuh-musuh di sekeliling kita, kita harus berhikmat melakukan segala sesuatu dengan rahasia. Terutama ketika belum perlu diketahui orang, perencanaan itu seharusnya dilakukan dengan rahasia. Ya, kemudian kita melihat ayat 17 dan 18. Berkatalah aku kepada mereka, kamu melihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi dicela. Baru setelah Nehemia itu menyelidiki segala sesuatu, sudah tahu keadaannya, sudah ada perencanaan yang matang, baru dia kemudian memberitahukan kepada orang-orang Yehuda. Ayat 18, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Tapi lihat nggak saudara-saudara, kenapa Nehemia dengan mudah mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi? Dia di sini dikatakan, dia menceritakan betapa murahnya tangan Allah melindungi dia. Jadi dia menceritakan mungkin apa yang sudah terjadi, mungkin juga doa-doanya, bagaimana Tuhan kemudian menjawab doanya ketika dia kemudian berani meminta perkara besar, dan juga apa yang dikatakan raja. Jadi bukannya tanpa persiapan. Sudah mempersiapkan argumentasi, bujukan yang bisa dia pakai supaya kemudian orang-orang mau mendukung dia. Ya, karena itu kita melihat Nehemia akhirnya mendapat dukungan yang nyata. Dan kemudian kita melihat keyakinan akan pertolongan Tuhan. Ayat 19 dan 20. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-ngolokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Karena ingat ya, dulu pada zaman Artasasta juga mereka kemudian dituduh mau memberontak, karena itu Raja Artasasta kemudian menyuruh menghentikan pembangunan tembok Yerusalem. Ayat 20, aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Sehingga kita melihat ini menunjukkan keyakinannya akan pertolongan Tuhan. Saudara bisa nggak lihat lagi paradoks antara percaya kedaulatan Tuhan dan pertolongan Tuhan, tetapi paradoks dengan tanggung jawab manusia, di mana Nehemia mengerti sekali
Percaya bahwa Tuhan akan menolong bukan berarti dia tidak bertindak dengan cerdik, bukan berarti bahwa dia tidak berstrategi dengan baik ya, sehingga kita selalu melihat paradoks antara kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab manusia. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang bisa kita pelajari dari apa yang kita baca atau kita renungkan? Pertama-tama, coba perhatikan ya, Nehemia adalah seorang pejabat tinggi. Dan sekarang dia kemudian memikirkan untuk kembali membangun tembok Yerusalem, bahkan nanti dia meminta untuk menjadi bupati di Yerusalem. Dan tentu saja itu adalah pekerjaan yang sangat berbeda, yang tadinya menjadi juru minum, sekarang membangun tembok dan nantinya mengurus satu masyarakat yaitu kota Yerusalem. Karena itu apa yang bisa kita dapatkan pelajaran, yaitu kalaupun kita sudah mempunyai pekerjaan atau pelayanan yang penting, bukan berarti Allah tidak mungkin menghendaki kita beralih melakukan hal yang lain. Saudara-saudara, kita harusnya percaya bahwa Allah itu mempunyai pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan bagi kita semua ya, Efesus 2 ayat 10. Tapi kadang-kadang pekerjaan yang Allah berikan itu bisa berbeda ketika kita mencapai umur-umur tertentu ya. Jadi kalau tadinya atau masa-masa tertentu Allah mau kita bergerak di bidang ini, mendadak sekarang Allah memberikan beban yang berbeda. Karena itu kita tidak boleh menutup pintu seakan-akan oke, sekarang aku sudah mempunyai pekerjaan yang sangat penting, maka berarti ini adalah pekerjaan yang Allah mau aku lakukan untuk selamanya, dan sepertinya tidak mungkin Allah itu menyuruh kita melakukan hal yang lain. Ya, jadi ini adalah suatu hal yang sangat perlu untuk kita pikirkan. Karena apa? Karena kita adalah manusia yang sering sudah terlena dengan zona nyaman kita. Ya, pekerjaan yang sudah kita gelutin 10-20 tahun, kita sudah sangat ahli di dalamnya dan kita sudah diterima orang dengan baik, semua orang menganggap kita melakukan tugas yang baik, ngapain juga aku harus beralih profesi. Tetapi Tuhan mungkin mempunyai tugas yang berbeda, sama seperti Tuhan sekarang mempunyai tugas yang berbeda untuk Nehemia. Karena itu ya, saudara-saudara, jangan menutup pintu bahwa tidak mungkin Tuhan itu memberikan kita tugas yang berbeda. Kemudian kita melihat bahwa untuk dapat melakukan komitmen yang baik, kita perlu memiliki hati yang terbeban. Nehemia sangat terbeban ketika dia mendengar apa yang terjadi pada saudara-saudaranya di Yerusalem. Sekali lagi saya bacakan Nehemia 1 ayat 4. Ketika aku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta alam. Bayangkan, berkabung, berpuasa, berdoa. Kebanyakan kita mungkin cuma berdoa. Tapi Nehemia menambahkannya dengan berpuasa dan berkabung. Dan itu menunjukkan betapa ini adalah beban yang begitu berat yang dia rasakan. Dan itu yang mendorong dia berani untuk dia mengambil langkah keluar dari zona nyamannya. Bahkan melakukan tindakan yang sebenarnya cukup riskan ya. Karena meminta izin untuk pergi kira-kira setengah tahun atau 1 tahun. Kemungkinan sekali raja tidak akan suka. Karena tentu saja tidak mudah bagi raja ya untuk percaya pada seseorang, untuk mengangkat seseorang menjadi juru minum. Karena itu beban merupakan hal yang sangat penting, apalagi untuk pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan mau kita lakukan yang berat. Saudara-saudara, tanpa beban, biasanya ketika kita menghadapi masalah kita dengan mudah mundur teratur. Beban biasanya yang membuat kita bertahan walaupun pekerjaan itu sulit, walaupun banyak tantangan, ya walaupun kita sampai mungkin stres menghadapinya. Karena apa? Karena beban itulah yang akan mendorong kita untuk terus melakukannya. Ya, jadi memang kita perlu melakukan sesuai dengan beban yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kenapa kita anggap misalnya calling di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena panggilan itu sebenarnya juga menunjukkan bahwa ada beban yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kita lihat selanjutnya. Saudara-saudara, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab ya.
Kita harus banyak berdoa untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Dan supaya kita berani melakukan hal-hal besar apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya sekali Nehemia begitu berani, ingat ya, bukan saja minta izin sesudah dapat, minta surat-surat untuk supaya diberikan kepada bupati-bupati, supaya dalam perjalanan dia kemudian bisa berjalan dengan baik. Tetapi bukan itu saja, meminta surat supaya raja menyuruh Asaf untuk memberikan dia kayu-kayu yang dia perlukan. Dan ini bagi saya adalah tindakan yang sangat berani. Dan saya percaya sekali itu adalah karena Nehemia mendapatkan hikmat dari Tuhan. Tuhan memberikan dia beban, Tuhan memberikan dia hikmat untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan. Kita tentu saja sering sekali tidak tahu apa yang harus kita lakukan, terutama ketika itu adalah perkara baru yang harus kita tangani. Karena itu kita harus banyak berdoa ya, sehingga kita kemudian bukan saja tahu apa yang harus kita lakukan, tetapi juga sangat berani adalah berani melakukan apa yang Tuhan mau lakukan, terutama ketika itu adalah perkara-perkara besar. Dan yang terakhir, kita harus berani bertindak dan siap menghadapi tantangan yang ada dan melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Sekali lagi, menjalankan visi dari Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Semakin besar pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, pastinya semakin besar tantangan yang akan kita hadapi ya. Karena itu kita harus berani menghadapi tantangan. Dan bagi Nehemia, kenapa tantangan-tantangan itu berani dia hadapi? Karena dia melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Saya bacakan lagi pasal 2 ayat 20. Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Nehemia sangat yakin adalah Allah yang akan membuat dia berhasil. Betul, lawan-lawannya adalah lawan-lawan yang kuat, bahkan bisa dekat dengan raja. Tapi ingat, bagi Nehemia, Raja Artasasta pun hanyalah orang ini. Tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Karena itu kenapa kita pasti akan berani menghadapi tantangan kalau kita melihat segala sesuatu dari perspektif Allah. Itu bukan musuh kita, itu bukan hanya tantangan kita, tetapi kita melihat bahwa Allah yang ada di belakang kita, Allah yang akan membuat kita berhasil ya. Karena itu kita melihat di dalam pasal 1 dan 2 ini, Nehemia berani meminta perkara besar. Oke saudara-saudara, kita nanti akan masuk ke tanya jawab, tetapi sebelumnya adalah waktu untuk persembahan.
pertanyaan yang saya bacakan ya. Pertama, dalam doa Nehemia, doanya yang sesuai dengan firman Tuhan adalah jelas. Karena janji Tuhan yang diberikan sudah sangat spesifik. Saat ini kita tahu bahwa janji Tuhan tidak spesifik menjawab atau menjamin jalan keluar untuk masalah kita. Menurut Ibu Ina, apakah bijak berdoa dengan meminta tanda ketika berdoa untuk perkara besar? Pertama-tama sebenarnya kalau kita melihat ya, apa yang terjadi adalah pertama-tama Nehemia tidak tahu kalau Tuhan itu menyuruh dia untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi ketika mendengar bahwa tembok Yerusalem kemudian dibongkar, baru hatinya terbeban. Artinya apa? Artinya setelah mendengar tembok Yerusalem kemudian hatinya terbeban. Karena itu ini adalah sebuah hal yang perlu kita mengerti bahwa ketika ada berita-berita yang diberitahukan kepada kita, dan tentu saja banyak berita, ketika hati kita terbeban, kemungkinan itu adalah tanda dari Tuhan bahwa Tuhan mau kita lakukan. Ya, saudara-saudara, tidak mungkin hati kita terbeban untuk segala berita yang kita dengar. Karena itu ketika ada berita-berita yang kayaknya ya mencolok dan membuat hati kita terbeban, itu berarti kita perlu mendoakannya. Nah, apakah kita perlu minta tanda? Boleh saja ya, meminta tanda itu adalah hal yang baik ketika kita tidak yakin Tuhan apakah ini yang Tuhan mau aku lakukan, sehingga meminta tanda tidak menjadi masalah. Tapi kalau itu sudah merupakan beban bagi kita, maka yang perlu kita lakukan adalah banyak berdoa dan lihat. Ketika beban itu semakin lama semakin kayaknya berat di dalam hati kita, maka kemungkinan sekali itu adalah apa yang Tuhan mau kita lakukan ya. Tapi sekali lagi meminta tanda tentu saja boleh, yaitu ketika kita ragu. Nehemia tidak meminta tanda karena apa? Karena beban yang dia rasakan bagi dia sudah sangat jelas. Tapi sekali lagi Nehemia itu sebenarnya tidak diberitahu Tuhan loh. Tetapi ketika dia mendengar apa yang terjadi, hatinya terbeban dan setelah itu dia mendoakannya. Dan setelah dia mendoakannya selama 4 bulan, baru kemudian dia tahu bahwa atau setidak-tidaknya selama dia mendoakannya, dia kemudian tahu bahwa Tuhan mau dia melakukannya. Karena itu yang saya katakan, ketika kita mulai terbeban, ayolah kita berdoa, dan ketika kita berdoa itulah kemudian beban itu akan menjadi semakin nyata atau ternyata itu bukan beban yang Tuhan berikan. Yang kedua, kenapa Nehemia bilang bahwa Sanbalat dan Tobia tidak akan diingat oleh Yerusalem? Apakah Sanbalat dan Tobia punya hubungan dengan orang Israel? Nah, Sanbalat dan Tobia itu bukan orang-orang Yerusalem, tapi mereka itu hidup di sana ya, sehingga ini kemudian yang Nehemia mau katakan tidak akan diingat oleh Yerusalem, dan juga artinya bahwa mereka itu tidak akan berbagian dari pekerjaan membangun tembok Yerusalem yang kemudian Nehemia lakukan. Ya, jadi Sanbalat dan Tobia itu bukan orang-orang Israel ya. Jadi karena itu Sanbalat orang Horon, Tobia orang Amon ya. Jadi jelas satu orang Horon dan satu orang Amon. Jadi memang bukan orang Israel, tetapi karena mereka tinggal di Yerusalem atau sekitarnya, mungkin mereka jadi mau berkuasa. Dan kelihatannya mereka adalah orang-orang yang memang punya kuasa yang besar di sana. Karena itu tidak suka, kan ditekankan adalah kalau saya bacakan pasal 2 ayat 10. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi mereka tidak suka ketika ada orang yang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Kelihatannya mereka mungkin mengambil keuntungan dari orang-orang Israel. Dan karena itu mereka tidak suka ketika ada orang-orang mengupayakan kesejahteraan orang Israel. Pertanyaan ketiga, Nehemia akan bilang ke raja hari ini. Tetapi di Nehemia 2 ayat 1 ibu berkata bahwa sudah lewat 4 bulan. Kenapa bisa berbeda? Apakah artinya Nehemia bermuka muram setiap kali bertemu raja selama 12 bulan? Tidak, maksudnya setelah 4 bulan dia kemudian berkata bahwa biarlah Tuhan membuat hambaku berhasil hari ini. Jadi maksudnya
itu adalah setelah 4 bulan dia berdoa, dan itu kemudian ketika pasal 2 ayat 1 dikatakan pada bulan Nisan tahun ke-20, berarti itulah hari yang setelah 4 bulan tersebut. Jadi ketika dia berdoa setelah 4 bulan, hari ini juga kemudian dia menunjukkan muka muram kepada raja, ya. Jadi bukannya dari awal dia berkata hari ini. Jadi kita harus melihat bahwa di akhir pasal 1 itu adalah setelah 4 bulan Nehemia itu berdoa. Yang berikutnya, Bu, saya ingin bertanya, apakah definisi perkara besar di sini? Apa kategori perkara besar yang kita bisa minta kepada Tuhan? Nah, tentu saja membangun tembok Yerusalem itu adalah perkara besar, ya. Itu adalah perkara membangun satu kota, satu masyarakat. Memang ini adalah secara fisik, ya. Tetapi itu adalah kota yang begitu penting. Karena itu saya rasa kita bisa setuju, ya, kalau itu adalah perkara besar. Dan dia berani meminta supaya pemerintah yang membiayainya, saya rasa itu juga adalah perkara besar. Nah, tentu saja setiap kita perkara besar itu akan berbeda-beda untuk setiap kita. Karena itu perkara besar mungkin untuk saya dan perkara besar untuk saudara bisa berbeda. Tapi maksud saya adalah perkara besar mungkin adalah sesuatu yang tidak biasa kita lakukan. Ya, mungkin juga kalau tadinya kita mungkin sesuatu yang tadinya tidak akan berani kita minta, tetapi sekarang kita kemudian berani untuk memintanya, ya. Jadi sekali lagi perkara besar tentu saja berbeda untuk saudara dan saya, ya. Jadi dalam hal itu artinya ketika kita itu tidak berani melakukannya, ketika kita mengatakan nggak mungkin deh, aku nggak mungkin bisa melakukan, nah berarti itu adalah perkara besar bagi kita. Dan poin saya adalah jangan dengan cepat mengatakan enggak mungkin deh Allah menyuruh aku melakukan itu. Karena siapa tahu itu adalah perkara besar yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, kemudian dalam buku Nehemia sepertinya tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan Allah secara langsung menjawab Nehemia. Tidak ada kata-kata Allah berfirman atau jawab Allah kepada Nehemia. Tidak seperti misalnya Daud yang sering dijawab langsung oleh Tuhan. Pertanyaannya, apakah ini berarti Nehemia beriman sangat besar dan berani melakukan sesuatu karena dorongan hati? Nah, dalam hal ini saudara-saudara, Daud sering sekali mendapat langsung dari Tuhan karena dia bertanya pada imam. Ya, jadi kita harus hati-hati, kita harus mengerti bahwa pada zaman dulu memang kan kita itu atau umat itu bisa bertanya pada imam, dan imam besar itu ada urim dan tumim, di mana kalau nanti ditanyakan kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Karena itu ketika Daud bertanya kepada Tuhan sering sekali adalah karena dia bisa bertanya melalui imam, ya. Jadi dalam hal ini tidak selalu juga sebenarnya Daud selalu mendapatkan jawaban itu langsung, ya. Tetapi kadang-kadang atau setidak-tidaknya pada waktu dia bisa akses kepada imam, dia kemudian bisa mendapatkan jawaban Tuhan secara langsung. Nah, sedangkan pada zaman ini kan Nehemia itu mereka ada di pembuangan dan Nehemia itu ada di Persia. Karena itu tentu saja kemudian tidak bisa bertanya melalui imam seperti apa yang Daud lakukan. Nah, apakah berarti Nehemia beriman sangat besar dan berani melakukan sesuatu karena dorongan hati? Nah, jawaban Tuhan kan tidak perlu langsung ada suara Tuhan yang berkata atau melalui imam. Saya rasa ketika Nehemia berdoa dan bergumul, dia bisa percaya bahwa Tuhan menjawab doanya, sama seperti kita, ya, sama seperti kita. Kita itu bisa merasakan Tuhan menjawab doa kita melalui firman yang kita baca, misalnya melalui apa yang terjadi di sekitar kita, ya. Sehingga saya rasa itu yang kemudian terjadi pada Nehemia. Dan di sini yang kedua, bagaimana jika ada dorongan untuk pelayanan namun Tuhan belum beri jawaban? Bagaimana mengetahui beban itu sungguh ada sehingga kita berani dan bukan nekat? Nah, dalam hal ini pertama-tama atau sering sekali dikatakan kita perlu menilai, misalnya ya, pertama-tama lihat apakah yang kita ingin lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan-jangan nanti misalnya kamu menganggap punya beban untuk jadi gerbong narkoba. Nah, itu pasti bukan dari Tuhan, ya. Sehingga
Pertama-tama adalah kita harus melihat bahwa itu adalah sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan atau yang pastinya tidak melanggar firman Tuhan. Hal kedua yang perlu kita lakukan adalah melihat beban tadi, saudara. Beban itu terutama ketika itu adalah sesuatu yang sebenarnya secara natural tidak mau kita lakukan, kemungkinan besar itu adalah dari Tuhan. Ya, kebanyakan orang misalnya ketika dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sebenarnya tidak pengen untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi beban itu yang Tuhan berikan dan kita bisa lebih yakin ketika beban yang diberikan kepada Tuhan itu bukan sesuatu yang secara natural kita inginkan. Kalau itu adalah secara natural apa yang kita inginkan, nah itu yang harus kita lebih kritis ya di dalam membacanya. Siapa tahu itu adalah keinginan kita dan bukan beban dari Tuhan. Kemudian hal ketiga yang perlu kita lihat adalah pintu yang Tuhan buka atau tutup. Ya, jadi kalau kita sudah berupaya dan pintu-pintu selalu tertutup ya mungkin bukan itu. Walaupun hati-hati kadang-kadang pintu itu pertama-tama Tuhan tutup untuk menguji apakah kita benar-benar bertekun di dalam melaksanakannya. Karena itu kalau cuma 1-2 kali pintu ditutup mungkin itu adalah ujian Tuhan. Tapi kalau terus-terusan ditutup ya mungkin memang sudah waktunya kita tidak boleh mengotot untuk melakukan itu. Atau lihat pintu mana yang kemudian Tuhan buka ya, sehingga ketika 3 hal itu sudah sejalan kemungkinan sekali itu adalah apa yang Tuhan ingin kita lakukan ya. Jadi itu adalah jawaban yang bisa kita berikan. Apakah masih ada pertanyaan? Kita sering dengar 400 tahun masa senyap antara masa PL dan PB. Sedangkan Nehemia kembali ke Yerusalem 445 sebelum Masehi. Apakah berarti pembaruan Nehemia tidak berhasil? Nah, kelihatannya memang ya. Jadi kalau kita melihat saja di akhir Nehemia, ketika dia pulang ke Persia yang tidak tahu berapa lama, mungkin berapa bulan, ya keadaan masyarakat menjadi kacau kembali. Dan dalam hal ini kita bisa melihat bahwa umat itu memang pada dasarnya bebal. Kalau kita melihat kan tadi saya mengatakan Esra itu datang kira-kira 13 tahun sebelum Nehemia. Dan kalau kita membaca dalam kitab Esra, Esra juga menangani kawin campur. Tapi masalah kawin campur kembali muncul pada zaman Nehemia. Sehingga ini berarti bahwa umat sering sekali memang jatuh bangun, jatuh dan jatuh lagi kepada dosa, bahkan dosa-dosa yang sama. Sehingga memang pada dasarnya pembaruan Nehemia mungkin berhasil sementara, tetapi kalau Nehemianya sudah meninggal atau bahkan kita tidak tahu berhasilnya berapa lama, sesudah itu kelihatannya memang tidak berhasil lagi. Karena itu kalau kita melihat memasuki zaman PB, khotbah daripada Yohanes Pembaptis sama dengan khotbah Tuhan Yesus dimulai dengan apa? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Apa artinya bertobatlah? Berarti umat memang perlu bertobat ya, berarti kondisi kerohanian mereka kurang baik, karena itu secara umum disuruh mereka bertobat. Jadi memang secara umum seharusnya kita lihat mereka yang ada di pembuangan itu tidak benar-benar taat kepada Tuhan ya. Bahkan ketika Tuhan sudah mengirimkan hamba-hambanya seperti Esra dan Nehemia, walaupun awalnya berhasil tapi kelihatannya tidak terus-terusan berhasil. Tapi memang juga sering sekali ya, reformasi itu tidak bertahan lama. Reformasi itu bertahan berapa puluh tahun, sesudah itu sering sekali kemudian umat jatuh lagi kepada dosa-dosa. Karena itu kenapa kita bisa melihat bahwa reformasi yang dilakukan oleh Calvin, Luther dan sebagainya itu kan juga kemudian menghadapi tantangan-tantangan. Bukan berarti sekali reformasi dan kemudian umat itu semuanya sudah taat, kan tidak seperti itu ya. Jadi memang kenyataan kehidupan umat Tuhan itu selalu jatuh bangun. Oke, seterusnya, apakah masih ada pertanyaan? Sudah tidak ada? Mereka bisa langsung bertanya enggak? Enggak bisa ya? Sudah enggak ada. Kalau gitu kita tutup saja. Oke, kalau begitu ya saudara-saudara, mari kita tutup dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat Nehemia di awalnya, di mana dia berani meminta perkara besar. Tetapi biarlah kami boleh melihat bahwa keberanian Nehemia di dalam meminta perkara besar tidak datang dengan mendadak. Tetapi itu adalah datang karena dia selalu berkomunikasi dengan Engkau. Itu terjadi karena dia mau melihat atau menuruti beban yang Tuhan berikan di dalam hatinya dan dia mau mentaatinya. Karena itu biarlah kami juga belajar untuk seperti Nehemia, bahwa kami perlu peka terhadap beban yang Tuhan berikan kepada kami, tetapi juga kami perlu terus bergantung kepada Tuhan, banyak berdoa supaya beban itu menjadi semakin nyata dan kami pun kemudian diberikan keberanian untuk boleh melangkah seturut dengan beban yang Tuhan berikan. Dan kami berdoa Tuhan, ketika memang Tuhan yang mau supaya kami melakukan perkara besar, perkara-perkara yang mungkin bagi kami itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, biarlah Tuhan yang memampukan kami juga untuk boleh benar-benar menggumulkannya dan berani melakukannya. Karena itu kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang terus menuntun hidup kami, berikan kami kemampuan, keberanian, anugerah dan kepekaan untuk boleh membaca apa yang menjadi tujuan atau tugas yang Tuhan berikan kepada setiap kami dan ketaatan untuk boleh melakukannya. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.